warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman taruna taruni, baik yang ada di kampus ataupun yang ada di luar kampus. Teman-teman aquaculture dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan melakukan praktek sistem aquaponik di mana budidaya ikan di dalam ember. Budidaya ikan di dalam ember yaitu di mana kita memelihara ikan di dalam ember yang telah kita sediakan. Kemudian kita berikan tanaman di atasnya. Tujuan pemberian tanaman ini di samping untuk mengurangi dampak limbah organik dari sisa hasil budidaya, juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya, yaitu kita bisa memanen ikan dengan sayuran. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan diantaranya tang berfungsi untuk membengkokkan kawat yang kita akan gunakan untuk pengait pada wadah yang budidayanya, sehingga nanti seolah-olah tempatnya itu terapung, padahal terkait di dalam kawat. Kemudian ada lagi busa. Busa digunakan sebagai media tanam pada wadah, sehingga nanti akan berbentuk seperti ini, di mana wadahnya itu sudah kita lubangi dengan menggunakan kawat yang telah kita panaskan. Kawat yang panas menggunakan lilin, kemudian kita lubangin, kemudian kita akan tata sedemikian hingga si busa ini membentuk lingkaran di dalam wadah tanam. Kemudian ada lagi bahannya, yaitu abuskam. Abuskam ini berfungsi sebagai sumber karbon atau bahan organik karbon yang berfungsi sebagai kompos untuk menyuburkan tanaman yang akan kita tanam. Kemudian selain itu ada selang aerasi. Selang aerasi digunakan untuk suplai oksigen di dalam kolam atau di dalam bak di mana kita memelihara ikan. Ada selang aerasi, tentunya ada batu aerasi. Nah, sebagai untuk penggelembung udara atau gelembung-gelembung balon udara, sehingga proses difusi oksigen berjalan dengan cepat. Dan ada kran aerasi, di mana kran ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya aerasi yang akan kita berikan ke dalam bak kolam. Setelah itu, ketika kita memasang selang aerasi, kita harus menggunakan pipa dan lem pipa agar nanti tidak terlepas ketika blowernya sudah dijalankan. Itu jadi kita menggunakan bak di mana volumenya bak ini yaitu kurang lebih 80 liter. Nah, volumenya bak ini yang 80 liter nanti akan kita berikan ikan lili. Ini adalah para taruna yang ada di kampus sedang membuat sistem aquaponik menggunakan budidaya ember, di mana besi yang telah kita siapkan, ada sekam yang telah dimasukkan ke dalam plastik, wadah plastik. Nah, kemudian ditata sedemikian rupa di dalam ember.
sudah. Setelah kita melakukan penanaman di dalam wadah, maka kita akan siapkan airnya yang untuk didayakan. Adapun air kita akan menggunakan probiotik untuk menyuburkan atau meningkatkan produktivitas perairan, sehingga ikan yang kita pelihara tidak mudah sakit dan tidak mudah stres dan cepat besar. Adapun jenis probiotik yang kita gunakan, ada probiotik untuk tanaman dan ada probiotik untuk air, untuk ikan. Ada dua jenis probiotik, yaitu yang pertama untuk ikan dan yang kedua untuk tanaman sendiri. Jumlah probiotik yang akan kita terapkan sekitar 10 ml per probiotik. Nah, kenapa 10 ml? Karena sesuai dengan hitungan volume dalam wadah budidaya. Kita untuk mengukur 10 ml kita menggunakan beker glass, beker 10 ml, kemudian kita akan campur di dalam tabung reaksi. Seperti itu, baru kita akan tebar di dalam kolam. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa praktek, bisa menggunakan sendok. Nah, kira-kira ya 5 sendok makan. Kalau kita di kampus karena ada alatnya, maka kita menggunakan beker glass agar volumenya yang kita takar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti yang dilakukan teman-teman itu adalah cara mengukur menggunakan beker glass. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Masukkan ke dalam. Nah, gitu ya. Seperti itu. Taruh di sini. Campur coba. Na dengan probiotik yang di dalam satu wadah, yaitu tabung reaksi. Seperti yang bukan temanmu itu. Ya, jadi seperti itu. Nanti tinggal kita campurkan ke dalam tabung reaksi. Kalau kalian ketika tidak punya tabung reaksi di rumah, kalian bisa campurkan langsung ke dalam kolam atau ke dalam bak. Di rumah, kalian bisa untuk meningkatkan produktivitas di dalam perairan. Kita juga harus menambahkan pupuk untuk menumbuhkan fitoplankton sebagai sumber pakan alami untuk ikan. Pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk anorganik, pupuk kimia. Kalian di rumah ketika punya pupuk organik, misalnya dari kotoran ayam, kotoran sapi atau kotoran kambing, nah, kalian bisa gunakan itu. Kita timbang pupuknya menggunakan timbangan digital, karena kita di kampus punya timbangan digital. Ketika kalian di rumah tidak punya timbangan digital, kalian bisa menggunakan timbangan kue.
Jika kalian tidak punya timbangan kue, kalian bisa kira-kira saja berapa sendok, 1 atau 2 sendok. Menimbang jumlah pupuk yang akan kita berikan ke dalam bak. Sejumlah 0,8 gram sesuai dengan takaran 80 gram air. Jadi teman-teman yang ada di rumah, taruna-taruna yang ada di rumah, kita tadi sudah menimbang dia punya pupuk, kita tadi sudah mengukur dia punya probiotik. Maka selanjutnya adalah kita masukkan probiotik dan pupuknya ke dalam bak. Menuang probiotik ke dalam bak. Nah, ini pupuknya akan dimasukkan ke dalam bak. Ya, dimasukkan semua yang telah kita timbang tadi. Ini adalah hasil praktek kita yang kemarin. Ada kurang lebih 6 buah bak, nah, yang akan kita budidayakan ikan nila di dalam bak ini. Mana nanti akan kita beri pakan dan sebagainya, kita akan kontrol juga kualitas airnya. Kalian bisa bikin di rumah secara sederhana, tidak perlu menggunakan aerasi atau yang tidak ada, yang susah didapatkan di sana. Yang penting kalian kerja, kalian praktek agar kalian tidak ketinggalan dengan teman-teman yang ada di dalam kampus. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.